Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Adelia Putri, NPM 2022-455-00233, kelas R3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang material bambu, tugas besar mata kuliah pengetahuan bahan bangunan. Dosen pengampu Pak Rizky Hambali, MT. Di Indonesia, bambu dikenal sebagai tanaman yang bisa tumbuh di mana saja. Tanaman ini sudah ada sejak lama dan memiliki beragam manfaat tergantung jenisnya. Yang mana ternyata ada juga jenis-jenis bambu untuk bahan bangunan yang bisa dimanfaatkan. Bambu memiliki kelebihan tersendiri jika digunakan sebagai bahan bangunan. Dibandingkan kayu, bambu lebih sulit dibengkokkan. Di samping itu, bambu juga ekonomis dan mudah didapatkan. Jenis bambu untuk bahan bangunan. Tidak semua bambu bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Ada beberapa jenis bambu yang memiliki spesifikasi tertentu sehingga baik menjadi bahan bangunan. Oleh karenanya, jangan asal memilih bambu untuk dijadikan bahan bangunan. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis bambu yang bisa digunakan untuk bahan bangunan. Yang pertama adalah bambu batu. Bisa kita lihat bambu ini memiliki karakteristik dinding yang lebih tebal daripada bambu jenis lain. Bambu ini memiliki sebutan lain, yaitu bambu betung atau bambu petung. Diameter bambu ini bisa mencapai 14 hingga 20 cm. Sebagai bahan bangunan, bambu ini biasa digunakan sebagai tiang penyangga, kolom struktur, dan reng atau usuk untuk bagian atap dengan cara membelahnya. Adapun bambu ini digunakan sebagai bahan bangunan karena daging dan dindingnya begitu tebal daripada bambu jenis lain. Selain digunakan sebagai bahan bangunan, bambu ini bisa digunakan sebagai industri pulp, kertas, mebel, anyaman, hingga lapis kayu atau kayu lapis. Itulah bambu batu. Mari kita lihat detailnya. Selanjutnya adalah bambu hitam. Bambu ini memiliki sebutan lain yakni pringulung atau prilaka. Bambu ini banyak hidup di tanah Jawa dan Sumatera. Karakteristik dari bambu ini adalah ukuran tingginya yang bisa mencapai 20 meter saat dewasa. Bambu hitam memiliki diameter sekitar 4 hingga 10 cm saja. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan diameter dari bambu batu yang diulas sebelumnya. Biasanya bambu hitam digunakan untuk membuat dinding luar maupun dalam pada suatu bangunan. Untuk menyatukan bambu ini sebagai bahan bangunan, caranya cukup dengan dipasang utuh dan dibuat anyaman. Selain dinding, bambu hitam juga bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa perabot seperti meja atau rak yang memiliki daya tampung ringan hingga sedang. Berikut kita lihat detailnya. Selanjutnya adalah bambu andong atau disebut juga dengan bambu gombong. Bambu ini seringkali digunakan untuk pembuatan kuda-kuda atau konstruksi pada sebuah bangunan. Namun berupa rumah saja yang bisa digunakan bambu ini. Untuk ukuran bisa mencapai 20 meter. Namun diameternya lebih kecil, yakni bisa mencapai 12 cm. Sehingga bambu ini lebih cocok digunakan sebagai tiang penyangga atau tiang pengecoran pada sebuah bangunan. Informasi lainnya, bambu ini sering
tumbuh di area lembab dingin. Oleh karenanya, bambu ini sering ditemukan di daerah danau atau pesungian. Mari kita lihat detailnya. Bambu selanjutnya adalah bambu apus. Ada juga yang menyebutnya sebagai bambu tali. Sebagai struktur bangunan, bambu ini sering digunakan untuk reng atau dinding bangunan. Jika bambu ini digunakan sebagai dinding bagian luar, bambu ini akan dibelah atau disusun secara utuh. Namun, jika bambu ini digunakan sebagai dinding bagian dalam, bambu ini lebih baik dibelah atau dibuat sebagai anyaman atau sering orang lain katakan yaitu sebagai bilik, sehingga memberikan aksen dan tampilan menarik untuk ruangan tersebut. Bambu ini berukuran 6 cm untuk diameter berumur dewasa dan panjangnya bisa mencapai 20 meter. Namun bambu ini terbilang lebih kecil dari bambu-bambu lain untuk bahan bangunan. Namun diameter bambu ini cukup baik, yakni bisa mencapai 12 atau 13 mm. Mari kita lihat detailnya. Setelah mengenal beberapa jenis bambu yang umum digunakan sebagai bahan bangunan, perlu kita ketahui apa saja kelebihan dan kekurangan bambu saat digunakan sebagai bahan bangunan. Berikut adalah penjelasannya. Kelebihan bambu. Yang pertama adalah ekonomis. Bambu memiliki harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan kayu, batu bata, apalagi beton. Oleh karena itu, bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu sering ditemukan di daerah pedesaan. Akan tetapi, rumah modern juga banyak yang menggunakan bambu sebagai bahan bangunannya, terutama jika membuat rumah dengan konsep seperti rumah di Jepang. Yang kedua, elastis dan tahan gempa. Ternyata, bahan bangunan dengan material bambu ini banyak direkomendasikan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi gempa. Alasannya karena sifat bambu yang elastis dan tahan goyangan gempa, meskipun skalanya cukup besar. Yang ketiga, mudah dibentuk. Kelebihan lain dari bambu sebagai bahan bangunan adalah materialnya mudah dibentuk. Bambu juga memiliki kekuatan saat ditarik, ditekuk, dan juga ditekan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekurangan bambu. Yang pertama, kurang awet. Tanpa proses pengawetan, bahan bangunan yang terbuat dari bambu paling lama bertahan hanya 5 tahun saja. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rentan sekali terserang hama. Bambu pun mudah ditumbuhi lumut dan menjadi lembab karena air hujan. Sama halnya ketika menggunakan bambu sebagai material untuk membuat perabotan rumah tangga, seperti rak atau meja. Hama yang paling sering menyerang bambu adalah kumbang bubuk. Kedua adalah sambungan yang kurang paten. Material bambu sangat jarang yang disambungkan dengan cara dipaku. Alasannya adalah karena mudah pecah dan tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Oleh karenanya, sambungan yang digunakan biasanya menggunakan anyaman atau tali ijuk. Kalaupun ada paku, yang digunakan biasanya untuk bagian-bagian tertentu saja. Tentunya jika hanya disambungkan dengan tali atau anyaman akan membuat kurang kokoh dan mudah terurai. Selanjutnya adalah mudah terbakar. Sama seperti kayu, material
Bangunan yang terbuat dari bambu pun rentan terbakar habis. Ini menjadi salah satu kekurangan dari penggunaan jenis-jenis bambu untuk bahan bangunan yang seringkali menjadi pertimbangan utama saat membuat bangunan. Selanjutnya, cara memilih bambu untuk bahan bangunan. Selain mengetahui informasi tentang bambu apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan, dan juga kelebihan dan kekurangannya, kita juga perlu mengetahui cara memilih bambu sebelum digunakan sebagai bahan bangunan. Berikut penjelasan cara-cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pilih bambu yang usianya sudah matang, biasanya berumur 4 atau 5 tahun. Jangan pilih bambu yang usianya terlalu tua, karena biasanya akan mudah kisut dan kering. Pilih bambu dengan kerapatan daging batang baik agar tidak mudah kisut. Diamkan bambu selama beberapa hari setelah ditebang dengan posisi tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua cairan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, bersihkan semua kotoran yang melekat pada batang bambu sebelum digunakan untuk bahan bangunan. Berikut adalah penjelasan tentang material bambu. Itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan dengan beberapa video yang saya dapat dari YouTube dan video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.